Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji hanya mutlak milik pemilik alam semesta. Nahmadu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiru, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas dosa dan keburukan yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan rezeki terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena dengan berkata yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, jemaah sekalian, falhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kita di kesempatan yang sangat istimewa, yaitu Allah menyampaikan usia kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini adalah puncak dari kemuliaan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Karena di bulan ini Nabi SAW katakan ada satu momen yang sangat spesial, bahwa dalam Ramadan fi lailatun khairun min alfi syahr, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim, dan barang siapa yang terhalang, dia tidak bisa melakukan kebaikan, amal soleh di malam tersebut, maka dia sungguh terhalang dari kebaikan yang sangat banyak, atau maknanya dia sangat rugi dengan kerugian yang sangat banyak. Kenapa sangat rugi? Karena ini adalah puncak dari Ramadan. Lailatul Qadar dimaknai adalah malam kemuliaan. Juga dalam bahasa Arab Al-Qadar maknanya dik, artinya sempit. Disebut sempit kenapa? Karena malaikat saat itu turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada saat itu malaikat turun, dan Jibril, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril yang memimpin langsung malaikat turun dari Sidratul Muntaha. Datang kemana? Turun ke bumi. Apakah hanya sekedar berkunjung? Tidak. Jawabannya, mereka datang antara lain untuk membawa keberkahan dan juga rahmat. Membawa keberkahan, rahmat. Bagi siapa? Bagi mereka yang beribadah di malam-malam tersebut, atau khususnya di malam Lailatul Qadar. Maka bagi mereka yang mendapatkan berketepatan dengan malam tersebut dan dia beribadah, maka dia akan diberikan limpahan keberkahan dalam hidupnya dan juga rahmat. Dan di antara makna rahmat, kata para ulama, antara lain kau mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kau harapkan, dan kau dijauhkan dari keburukan yang ingin engkau hindari, yang ingin kau jauhkan dirimu darinya. Maka siapa orang yang berakal tidak mau diberikan rahmat? Dan sujud seseorang bila bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sujud dia lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa?
Anda ruku, Anda sujud, ya, Anda membaca Al-Quran, Anda berdoa, Anda berzikir di malam tersebut, bila bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada orang yang sujud, yang ruku, yang berdoa selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Dan tidak ada orang di zaman umat Nabi Muhammad SAW yang 83 tahun dia kerjaannya hanya sujud saja atau ruku saja, tidak ada. Namun ini kekhususan, kemuliaan yang Allah berikan. Barang siapa yang bisa beribadah di malam tersebut, maka antara lain dia bisa mendapatkan perlipatan kebaikan. Bisa jadi selama ini lalai dia dalam ibadahnya. Ibadah yang wajib dia kerjakan, tapi yang sunnah-sunnah mungkin dia lalai, atau juga wajib banyak kekurangan-kekurangannya. Ini adalah kesempatan menambalnya, kesempatan baik untuk menambalnya dengan beribadah di malam tersebut. Dan sebaliknya juga, ini kesempatan yang baik, ya, selain kita menambal yang kurang, juga untuk kita mohon ampunan kepada Allah. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang bila seseorang berdoa di malam tersebut dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya, menyukai permaafan, maka maafkanlah kesalahanku. Para ulama sebagian ada yang memahami kata al-af. Al-afu di sini artinya seseorang dia kesalahannya, dia minta ampun kepada Allah dan juga minta dihapuskan efek dari dosa dan kesalahan yang dia miliki. Dan kita manusia yang setiap hari menumpuk dosa. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pelaku dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang pelaku dosa adalah yang kembali kepada Allah. Ini kesempatan yang tepat untuk kita kemudian, ya, mohon ampun kepada Allah agar dosa kita yang selama ini kita cuekkan atau mungkin kita tidak taubati dengan baik untuk diampuni oleh Allah. Maka beruntunglah mereka yang bisa beribadah. Maka ini di antara amal-amal yang sangat dianjurkan di puncak dari Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Antara caranya dengan gimana? Dengan kita beribadah di malam-malam ini, di 10 hari terakhir ini. Kalau tidak mampu 10 hari, minimal malam-malam ganjil. Kalau tidak bisa seharian, kalau minimal kita malam. Saya masih banyak pekerjaan, masih begini, minimal malam kita. Kalau tidak bisa semalaman suntuk, minimal Anda ikut sholat, terutama laki-laki. Anda ikut sholat isya dan juga subuh berjamaah di malam-malam ini, 10 hari terakhir ini, jangan sampai dilewatkan. Karena kata Nabi SAW, man sholla al-isya wa subh fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya dan subuh dalam keadaan berjamaah, ya, maka bagi dia pahala sholat semalam suntuk. Artinya kalau kita tidak bisa beribadah dengan lebih banyak, minimal sholat subuh di ujungnya, subuh dan juga isya, ya, dimulai dari isya dan subuh di malam-malam ini sampai lebaran. Jangan sampai Anda ketinggalan untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya Anda laki-laki. Anda akan sangat menyesal bila kita kehilangan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita penuh kekurangan. Ini saatnya menambal, ini saatnya memohon ampun, ya. Belum tentu kita sampai Ramadan tahun berikutnya. Jangankan ngomong Ramadan tahun berikutnya, ya. Lebaran saja kita belum tentu sampai. Nggak ada yang bisa menjamin ruh kita apakah masih dedap dalam jasad kita sampai lebaran nanti. Ini adalah di antara amalan-amalan puncak di hari-hari ini. Dan juga di antara amalan lain yang perlu kita perhatikan di akhir bulan Ramadan adalah antara amalan yang bahkan wajib, yaitu berhubungan dengan zakat. Kaum muslimin ketika di Ramadan tentunya banyak yang berbondong-bondong membayar zakat. Dan ini subhanallah tanda baik. Namun di sisi lain juga ada sedikit catatan. Banyak orang yang berbondong-bondong membayar zakat mal, ya, di bulan ini. Seolah-olah ini bulan khusus untuk membayar zakat mal, zakat harta. Padahal zakat mal tidak berhubungan dengan Ramadan. Yang berhubungan dengan Ramadan adalah satu jenis zakat lainnya, yaitu zakat fitrah atau zakat fitrah. Zakat fitrah berhubungan dengan Ramadan. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim yang dia, ya, mendapatkan akhir dari bulan Ramadan atau mendapatkan waktu ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, atau istilah para ulama
Seorang muslim yang dia mendapatkan akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, ya. Artinya akhir Ramadan dan awal bulan Syawal saat maghrib dia berada di waktu tersebut dalam keadaan hidup. Dan dia memiliki kelapangan harta. Sebanyak apa? Sebanyak untuk makanan pokok bagi diri dia dan juga orang yang ditanggungnya. Makanan pokok saja bagi dia dan juga bagi orang yang ditanggungnya, serta kebutuhan pokok lainnya untuk satu malam itu dan esok harinya. Jadi sehari semalam. Kalau dia punya kelebihan dari situ, saya punya makanan nih, kira-kira habis untuk 2 hari atau 3 hari, maka sudah wajib bagi dia untuk memberikan zakat fitr. Ya, sudah wajib. Bisa jadi seseorang yang memang dia miskin, kemudian orang memberikan zakat fitr kepada dia, bisa jadi di kemudian dia juga harus mengeluarkan. Karena batasan zakat fitri ini atau zakat fitrah ini sangatlah minim, yaitu tadi seseorang memiliki kelapangan untuk makanan bagi dia dan keluarga yang ditanggungnya, ya, serta kebutuhan lainnya pada malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri, sehari semalam. Kalau ada lebih, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat fitr, ya. Wajib bagi dia. Buat siapa? Bagi dirinya sendiri. Kalau dia sudah berkeluarga, maka jumhur ulama mengatakan wajib juga untuk istrinya dia bayarkan. Apabila dia memiliki anak yang belum bekerja, yang belum memiliki nafkah, terutama anak yang masih anak-anak, maka juga wajib bagi dia membayarkan bagi mereka. Ya, selama mereka, syaratnya tadi, mereka ada hidup ketika maghrib saat terakhir di bulan Ramadan. Sehingga para ulama katakan kalau seseorang puasa sebulan penuh, tapi di waktu asar terakhir bulan Ramadan dia meninggal, maka tidak wajib bagi dia membayar zakat fitr atau zakat fitrah. Kenapa? Karena wajibnya nanti setelah maghrib. Jadi kalau dia meninggal di waktu asar tidak wajib, ya. Namun bagi seseorang, dan begitu juga dengan bayi yang lahir, ya, setelah pada maghrib, ya, di terakhir bulan Ramadan atau pas masuk malam takbiran, maka tidak wajib. Tapi kalau dia lahir sebelum adzan maghrib, walaupun cuma 5 menit, dan dia mendapatkan 2 waktu ini, akhir Ramadan dan awal Syawal, maka wajib bagi si bayi tersebut dikeluarkan zakat fitrahnya. Oleh siapa? Oleh walinya ataupun oleh orang tuanya. Dan zakat ini lebih leluasa kewajibannya dibandingkan dibandingkan ibadah-ibadah lain. Contohnya sholat, kemudian haji ataupun puasa. Sholat, puasa dan haji itu juga antara lain syarat yang sah dan wajib dari ibadah tersebut adalah seseorang dia berakal. Namun zakat tidak. Zakat yang penting dia, ya, bahkan tadi baru lahir maka dikeluarkan zakat fitrnya, dan ini hukumnya wajib. Dan seseorang hendaknya membayar, ya, di beberapa waktu yang ada yang waktu afdol, ada yang waktu diperbolehkan. Dia boleh bayar sendiri atau boleh menitipkan ke masjid ataupun ke lembaga zakat. Dia bayar sendiri boleh, ya. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan zakat fitrah itu dibayarkan dengan makanan pokok sebanyak 1 sok, atau di kita kira-kira 2,5 kg beras. 2,5 kg beras, ya. Waktu yang utama diberikan, ya, waktu yang paling afdol adalah ba'da sholat subuh menjelang sholat id. Kalau anda memiliki kekuasaan memberikan sendiri, maka itu waktu yang paling afdol. Namun waktu yang diperbolehkan, ada waktu yang diperbolehkan menurut 4 madhab fikih, ya, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan ini kesepakatan 4 madhab fikih, ya. Artinya kalau terutama dalam jumlah yang banyak, maka anda mungkin bisa jadi kesulitan ketika setelah sholat id, setelah sholat subuh menjelang sholat id, anda bisa berikan di malamnya atau sehari sebelumnya, ya, bisa diberikan. Lalu kemudian di manakah yang afdol kita memberikan zakat fitr? Para ulama katakan, jumhur ulama mengatakan kalau zakat fitrah yang paling afdol kita berikan di saat kita berada saat tadi matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan atau malam takbiran. Anda misalnya orang Tasik, saya mau mudik,
Tapi ketika malam takbiran masih ada di Bandung, maka yang afdol diberikan di Bandung. Tapi kalau Anda sehari-hari di Bandung, lalu Anda mau mudik ke Tasik, satu hari sebelum Lebaran sudah di Tasik dan malam takbiran ada di Tasik, maka yang afdol diberikan di Tasik. Mereka yang umroh di akhir Ramadan, yang afdol diberikan di tempat mereka umroh. Apakah di Mekah atau di Madinah, maka dia berikan di sana. Dan ini sesuatu perkara yang kita harus perhatikan, jangan sampai lalai. Dan juga di antara perkara wajib yang lain yang tadi banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah mengenai zakat mal, antara lain zakat uang yang kita miliki. Zakat uang yang kita miliki ini tidak ada hubungannya dengan Ramadan, tapi dia berhubungan dengan nisab. Nisab itu apa? Batas minimal. Kalau seseorang sudah memiliki batas minimal harta tertentu, setelah dia keluarkan untuk kebutuhan pokoknya, untuk makanannya, untuk sekolah anaknya, untuk rumahnya, masih nyisa dari kebutuhan pokok, ya, lalu dia miliki selama 1 tahun, 1 haul 12 bulan hijriyah, maka wajib dikeluarkan. Kalau dia uang, maka dikeluarkan 2,5%. Di Indonesia, ya, para ulama sedikit berbeda pendapat. Berapa nisabnya? Ulama di Indonesia mengatakan nisab uang ini disamakan dengan emas. Kalau orang punya 85 gram emas, uang setara dengan 85 gram emas, dan dia memiliki selama setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Itu di Indonesia, ya. Ulama di Lasnas contohnya, di Basnas, atau kira-kira 140 juta. Tapi kalau kita mau lihat cakrawala ilmu lebih luas, maka ulama-ulama terinternasional, contohnya ulama di Saudi, ulama di organisasi kerjasama negara-negara Islam internasional, mereka memberikan nisab untuk uang itu setara dengan perak. Kalau sudah seseorang memiliki harta setara dengan 559 gram perak, kira-kira 10 jutaan. Itu semua udah dari sisa dari uang kebutuhan pokok dia, dan dia miliki selama 12 bulan hijriyah, 1 tahun penuh, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%, ya. Dan inilah yang harus kita perhatikan, karena ini perkara wajib, ya. Dan Allah lebih menyukai bentuk takarub kepadanya adalah ketika seseorang mendahulukan perkara yang wajib sebelum mendahulukan yang sunnah. Demikian di antara kewajiban dan juga amalan-amalan utama yang bisa kita optimalkan di akhir bulan Ramadan. Semoga memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'd, jemaah sekalian, zakat ini adalah pilar dari pilar-pilar agama kita. Barang siapa yang melalaikannya atau kemudian dia menganggap tidak wajib, maka ulama telah sepakat bahwa dia telah keluar dari Islam. Walaupun akhirnya dia bayar, tapi dia bilang zakat ini nggak wajib, ya, karena saya sudah bayar pajak misalnya. Ketahuilah, maka ulama telah sepakat bahwa dia telah keluar dari Islam, ya, atau bisa menjadi murtad. Naudzubillah. Adapun seseorang yang dia punya kewajiban zakat, dia tahu wajib, tapi dia nggak peduli. Ini kan saya udah kerja keras, kenapa saya harus ngeluarin lagi? Orang ini semua hasil keringat saya yang belajar, saya yang kerja. Akhirnya dia cuek, nggak mau bayar, atau mungkin bayar seadanya aja, nggak tahu ilmunya, nggak mau belajar ilmunya. Maka hati-hati. Orang seperti ini memang tidak jatuh kepada kekafiran, namun jatuh kepada kefasikan. Bahkan kalau ada sebuah negara Islam mengetahui ada warganya yang mengemplang zakat, maka ulama sepakat orang seperti ini bisa diperangi. Karena Abu Bakar pernah melakukannya dan disetujui oleh para sahabat. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilana man farraqa baina salati wa zakat. Aku sungguh benar-benar akan memenangi orang yang membedakan antara kewajiban sholat dan zakat. Ya, itu kalau hukumnya di dunia, kalau ada pemerintahan Islam.
Kemudian juga di dunia, zakat ini fungsinya membersihkan harta kita dan jiwa kita dan memberikan keberkahan. Maka jangan salahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Bila misalnya kita memiliki kelapangan harta, tapi kok duit ini kok kayaknya nggak berkah, saya banyak cobaannya di keluarga, duit ini kok kayak sial terus banyak keluar, dicoba di keluarga, di pekerjaan, di apa. Bisa jadi kenapa? Anda cuek dalam masalah zakat. Anda tidak tahu ngitungnya, tidak mau bertanya ngitungnya. Uang-uang saya ini. Padahal zakat yang Anda berikan itu haknya mustahik, haknya orang-orang yang berhak mendapatkan. Itu yang dititipkan oleh Allah kepada Anda. Maka jangan sampai Anda dilalaikan. Dan juga na'udzubillah, Nabi SAW memperingatkan bagi mereka yang melalaikan zakat. Beliau katakan, sesungguhnya mereka yang memiliki emas dan perak ataupun yang semisalnya dan tidak menunaikan kewajibannya, yaitu zakatnya, maka kelak nanti di padang mahsyar dia akan diberikan sebuah lempengan yang terbuat dari api, lalu kemudian dibakar lagi di neraka jahanam, dan lempengan ini akan mengistrika tubuhnya, wajah, keningnya, kemudian perutnya dan punggungnya. Selama berapa? Setiap kali dingin, lempengan ini akan dipanaskan kembali dan akan disetrika tubuhnya. Selama berapa lama? Cuma 1 hari. Hanya saja kata Nabi SAW, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam 1 hari yang setara dengan 50.000 tahun. Ini belum sampai neraka. Nanti di padang mahsyar setelah kiamat, orang yang mengemplang zakat akan diperlakukan seperti itu, akan diistrika tubuhnya. Na'udzubillah. Mereka yang punya ternak tapi kemudian tidak dizakatkan, kata Nabi SAW, ternaknya, dombanya atau sapinya akan dibuat lebih besar dan memiliki tanduk yang lebih tajam. Lalu semua akan menanduk dan menginjak-injak dia. Setiap selesai yang terakhir akan kembali lagi menginjak dan menanduk selama 1 hari yang setara dengan 50.000 tahun. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini adalah ilmu yang antara lain wajib kita pelajari di akhir-akhir bulan ini. Antara lain pelajarilah dengan benar zakat fitr atau zakat fitrah. Pelajari juga zakat harta Anda. Jangan sampai karena kelalaian kita, na'udzubillah, kita mendapat ancaman yang Nabi SAW tadi katakan. Semoga Allah meneguhkan kita dan memberi kita taufik untuk beramal dengan amalan terbaik di akhir bulan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali walidaina, dan juga bagi kedua orang tua kami, walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal, ampunilah mereka. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa-doa kami. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami selalu meminta hidayah kepadamu, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah.